Hidup seringkali membawa kita ke jalan yang tidak kita rencanakan, menghadirkan cobaan yang membuat kita merasa tidak bisa melangkah lebih jauh. Namun dalam situasi yang paling gelap, terkadang kita bertemu dengan seseorang yang mengubah segalanya. Kisah ini adalah tentang dua jiwa yang bertemu di tengah-tengah badai kehidupan, bukan dalam keadaan biasa, tapi ketika mereka sedang terpuruk seolah-olah tak ada harapan lagi. Kisah ini adalah tentang bagaimana hidup memaksa dua orang untuk bertemu, saling mendukung dan akhirnya menemukan cinta yang tidak mereka duga. Apa cinta itu cukup kuat untuk mengatasi segala rintangan? Simak kisah mereka yang penuh dengan pengorbanan dan harapan. Eva adalah seorang perempuan muda yang baru saja mengalami kehilangan besar dalam hidupnya. Setelah bertahun-tahun bekerja keras untuk membangun bisnis kafe kecilnya, dia harus merelakan semuanya ketika kebakaran besar menghancurkan seluruh tempat usahanya. Semua yang ia miliki, impian, harapan, dan masa depannya terbakar dalam sekejap. Ketika itu terjadi, dia merasa hidupnya hancur. Tidak hanya masalah finansial, tetapi juga rasa kehilangan yang mendalam karena tempat itu bukan hanya tempat ia bekerja, tetapi juga tempat ia menaruh cintanya. Di sisi lain ada Dimas, seorang pemuda yang baru saja kehilangan istrinya karena kecelakaan mobil yang tragis. Sejak kehilangan istrinya, Dimas merasa dunia ini tidak lagi memiliki warna. Ia terpuruk dalam kesedihan dan kehilangan arah. Setiap hari ia merasa kosong, dan pekerjaan sebagai seorang fotografer freelance yang dulu menyenangkan kini terasa sia-sia. Ia menghabiskan waktu berjam-jam tanpa tujuan, berkeliling kota tanpa arah, merasa seperti kehilangan bagian dari dirinya. Suatu hari takdir membawa mereka bertemu Eva, yang kebingungannya membuatnya hampir tak mampu berpikir jernih. Duduk di bangku taman yang dekat dengan reruntuhan kafenya, air matanya menetes, pikirannya kacau, dan hatinya sangat hancur. Dimas yang berjalan tanpa tujuan, duduk tak jauh dari tempat Eva. Ia melihat perempuan itu dengan mata yang penuh kelelahan, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya merasa iba. Dimas mendekat dengan bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Eva menatapnya dengan pandangan kosong, tapi entah kenapa dia merasa sedikit tenang mendengar suara pria itu. Mereka mulai berbicara dan tanpa sadar, percakapan mereka mengalir begitu saja. Mereka berdua bercerita tentang rasa kehilangan yang mereka alami. Eva menceritakan tentang kebakaran yang menghancurkan kafenya, sementara Dimas bercerita tentang kecelakaan yang merenggut nyawa istrinya. Dalam kesedihan itu, mereka merasa seperti menemukan sesuatu yang memahami apa yang mereka rasakan. Hari demi hari setelah pertemuan itu, Dimas dan Eva semakin sering bertemu. Mereka mulai mencari pelipur lara di satu sama lain. Meskipun mereka berdua sama-sama terluka, ada kenyamanan yang mereka temukan dalam persahabatan yang tumbuh di antara mereka. Eva mulai merasa sedikit lebih kuat setelah berbicara dengan Dimas, sementara Dimas merasa sedikit lebih hidup setelah mendengar kisah Eva yang penuh semangat meskipun di tengah-tengah kepedihan. Namun meskipun kedekatan mereka mulai tumbuh, keduanya merasa takut untuk mengakui bahwa perasaan mereka lebih dari sekedar persahabatan. Eva takut jatuh cinta lagi setelah rasa sakit yang ia alami. Dimas justru ragu apakah ia layak untuk membuka hatinya setelah kehilangan istrinya yang begitu mendalam. Suatu malam ketika mereka sedang duduk bersama di taman yang sama, Dimas berkata dengan suara pelan, "Eva, aku rasa aku belum pernah merasa seperti ini sejak kepergian Sarah."
Entah kenapa ketika aku bersama kamu, aku merasa sedikit lebih baik. Eva menatap Dimas dengan mata yang penuh emosi. Aku juga merasa seperti itu. Aku merasa kamu seperti seseorang yang mengerti apa yang aku rasakan. Tapi aku takut jika aku jatuh cinta lagi, aku akan terluka lebih dalam. Dimas menggenggam tangan Eva dengan lembut. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, Eva. Tapi yang aku tahu, aku ingin kita berjuang bersama. Tidak ada yang tahu bagaimana kita akan berlanjut, tapi aku ingin mencobanya. Malam ini mereka berbicara panjang lebar tentang ketakutan dan harapan mereka. Mereka memutuskan untuk tidak terburu-buru dalam menjalani hubungan, tapi lebih memilih untuk saling mendukung dan memberi ruang bagi perasaan mereka untuk tumbuh. Mereka mulai merencanakan masa depan, meskipun masih ada rasa ragu yang membayangi. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin dalam. Eva mulai kembali membuka kafe kecilnya. Meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, Dimas menjadi orang pertama yang datang ke kafe Eva setiap pagi, membantu memperbaiki beberapa peralatan, dan memberi dukungan moral yang sangat dibutuhkan. Mereka menjalani hidup dengan penuh kesulitan, namun setiap kali mereka bersama semua terasa sedikit lebih ringan. Namun tak lama setelah kafe Eva mulai bangkit kembali, masalah datang. Sebuah masalah besar muncul yang bisa mengancam keberlangsungan kafe tersebut. Eva harus menghadapi masalah finansial yang tak terduga dan beresiko kehilangan tempat itu lagi. Kali ini Eva merasa sangat putus asa. Ia merasa seperti semua yang ia perjuangkan akan sia-sia. Di saat-saat sulit itulah Dimas menunjukkan betapa besar cintanya kepada Eva. Ia datang dengan sebuah rencana yang sangat berani. Dimas memutuskan untuk mengumpulkan dana melalui beberapa proyek fotografi yang ia kerjakan. Ia menggunakan hasilnya untuk membantu Eva menyelamatkan kafenya. Meskipun ia masih berjuang dengan kehilangan, Dimas tahu bahwa ia tidak ingin kehilangan Eva. Eva terkejut, tapi ia merasa sangat terharu dengan pengorbanan Dimas. Kenapa kamu melakukan ini, Dimas? Ini bukan hal yang mudah, kata Eva dengan mata berkaca-kaca. Dimas tersenyum karena aku tidak ingin kehilangan kamu. Aku tidak ingin kamu berjuang sendirian. Kita sudah melewati banyak hal bersama, Eva. Cinta itu tentang saling mendukung, bukan hanya di saat-saat baik, tetapi juga di saat-saat terburuk. Eva menitikkan air mata, merasa sangat bersyukur bisa memiliki seorang seperti Dimas di sisinya. Mereka akhirnya berhasil melewati cobaan besar tersebut bersama. Dan kafe Eva tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang pesat. Pesan moral dari kisah ini, kisah Eva dan Dimas mengajarkan kita bahwa cinta sejati tidak datang pada saat yang sempurna. Cinta itu datang ketika kita paling membutuhkan, dalam keadaan yang paling sulit dan seringkali melalui jalan yang penuh dengan tantangan. Cinta bukan hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang saling mendukung di saat-saat terberat. Kehidupan mungkin membawa kita ke titik terendah, tetapi jika kita memiliki seseorang yang mau berjuang bersama, segala sesuatu menjadi mungkin. Cinta yang sejati akan selalu menemui cara untuk bertahan, bahkan dalam badai kehidupan sekalipun. Jadi jangan takut untuk membuka hati dan menerima cinta. Bahkan ketika segala sesuatu terasa gelap, cinta itu pada akhirnya adalah penyelamat yang memberi kita harapan untuk melangkah maju. Jangan lupa kalau suka video ini kasih like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan pastinya subscribe untuk konten-konten cerita seru berikutnya.